Landasan kerja dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat versi AHY itu telah nyata-nyata melanggar undang-undang partai politik, dan oleh karena itu maka dia batal dan ditutup. Yang sedang kita lakukan gugatan saat ini adalah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang berdasarkan bukti fakta-fakta mengatakan bahwa ADART 2020 itu dibuat di luar Kongres, bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga tahu bahwa ADART 2020 itu memunculkan nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat, padahal menurut Akta Pendirian Partai Demokrat tahun 2001, nama SBY tidak ada di dalam akta pendirian dari 99 orang yang mendirikan Partai Demokrat. Dan juga melalui rekaman digital, pernyataan SBY saat menjadi Menko Polkam tahun 2003 mengatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah mendirikan Partai Demokrat. Iya, yang pertama yang kita gugat itu kan kalau masalah administrasinya itu kan sudah disahkan di Kumham. Tetapi masalah keabsahan hukumnya ADART 2020 ini kan perlu diuji di pengadilan. Nah, karena itu kita di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko menguji keabsahan hukum ADART Partai Demokrat tahun 2020 ini. Nah, dari yang kita uji ini ada 3 poin utama yang kita tuntut di situ. Yang pertama, meminta kepada pengadilan untuk membatalkan demi hukum ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu. Kenapa? Karena dari fakta-fakta hukum, saksi-saksi fakta yang kita miliki mengatakan salah satunya ADART dibuat di luar Kongres misalnya. Yang kedua, ADART-nya menghilangkan 98 pendiri berdasarkan Akta Notaris 2001 misalnya. Kewenangan majelis tinggi yang melampaui yang jadi kewenangan tunggal. Ya kan, kita ngelihatnya di situ bertentangan dengan undang-undang partai politik. Kewenangan mahkamah partai yang seharusnya mahkamah partai itu keputusannya harus final di internal partai, ternyata ini tidak. Pada isinya persidangan pertama adalah pemeriksaan dokumen-dokumen. Untuk bagi majelis hakim penting untuk memastikan legal standing pemohon dan para pihak lain, tergugat dan turut tergugat itu memenuhi ketentuan hukum acara yang ada. Nah, tentu saja hakim akan melakukan verifikasi atas hal tersebut. Beberapa hal yang misalnya mesti ditunjukkan secara sederhana adalah surat kuasa asli dan permohonan. Sesungguhnya kami kuasa hukum sudah memasukkan dokumen-dokumen surat kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 16 Maret yang lalu. Itu artinya dokumen itu sudah berada di pengadilan. Nanti hanya majelis hakim meminta agar itu dibuktikan. Bagi kami adalah esensinya secara formil legal standing tentu bisa dibuktikan. Bagaimanapun semua orang tahu di Republik ini dan juga disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM bahwa pimpinan Partai Demokrat yang sah sejak tahun 2020 adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka yang kemudian menyelenggarakan kongres luar biasa adalah orang-orang yang di luar kepengurusan Partai Demokrat yang sah. Itu yang kemudian di persidangan pertama akan dilakukan verifikasi. Kami meminta majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa tindakan Johnny Allen dan kawan-kawan sampai dengan Mak Sopacua itu adalah jenis perbuatan melawan hukum, karena bagaimanapun kalau kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat dan bahkan pasal 26 Undang-Undang Partai Politik yang menyebutkan bahwa
orang-orang yang sudah diberhentikan oleh partai politik tidak dapat membentuk partai politik yang sama dan pengurusan. Itu artinya Johnny Allen yang sudah diberhentikan oleh Mahkamah Partai, dia tidak bisa membentuk kepengurusan dan mendaftarkan partai politik versi mereka. Karena secara hukum sudah ada keputusan partai politik. Penting kami garis bawahi, ini adalah bukan sengketa internal partai politik, karena secara internal partai politik sudah clear and clearance. Mereka-mereka yang digugat adalah orang-orang yang sebagian diberhentikan oleh partai politik dan sejumlah orang yang justru mengundurkan diri dari partai politik. Seperti misalkan saja saudara Max Sopacua, kita tahu bahwa beliau mundur dari Partai Demokrat dan mendirikan atau mendaftarkan partai politik baru, Partai Emas. Ini aneh, orang yang sudah mundur dari Partai Demokrat, bikin partai baru, sudah jadi pengurus partai baru, tiba-tiba kemudian menggunakan seragam partai politik Partai Demokrat itu sendiri. Tindakan-tindakan mereka itu yang dalam penalaran kami adalah perbuatan yang melawan hukum. Kenapa begitu? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Zaki. Pasal 1 konstitusi itu menjelaskan kita bukan sekedar negara hukum. Kita ini negara hukum yang demokratis. Artinya apa? Berbasis pada kepentingan rakyat. Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah, bukan sekedar Partai Demokrat. Di forum yang mulia ini untuk memperjuangkan kebenaran, dan kami yakin pengadilan merupakan tempat untuk menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya. Hanya sayang saja, lagi-lagi kalau kami lihat, kami sampaikan bahwa gerombolan liar Muldoko CS dan Johnny Allen CS ini ya mempertontonkan sikap yang sangat tidak menghormati hukum. Seakan-akan tempat yang sangat mulia ini dijadikan tempat mainan. Bagi kami tentu kami sayangkan, ini adalah bentuk mereka tidak menghargai proses hukum yang berjalan. Kalau memang mereka sah dan legitimate secara hukum, ini adalah sebuah peradilan yang terhormat untuk bisa membuktikan bahwa mereka sah atau tidak, legitimate atau tidak. Nah, ketika mereka tidak hadir dalam proses persidangan, bagi saya mereka semakin tidak percaya diri untuk menunjukkan bahwa mereka sah dan benar secara hukum. Lagi-lagi kita menyayangkan itu, bukan lagi berkoar-koar di manapun, di jalanan, untuk menyatakan kami sah dan legal. Justru disinilah forum yang benar, tepat secara hukum untuk sama-sama membuktikan keabsahan itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang gugatan yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Gugatan perbuatan melawan hukum itu diajukan Agus Harimurti Yudhoyono kepada sejumlah inisiator Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang. Adapun Darmizal selaku pihak tergugat menyatakan tidak akan hadir dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan lawan politiknya tersebut. Kami mewakilkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Mohon doa agar berjalan lancar dan sukses, ujar Darmizal. Sebelumnya pada tanggal 30 Maret lalu, sidang ditunda karena pihak tergugat maupun kuasa hukum tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 13 April tahun 2021. Para tergugat adalah Yus Sudarso, Syofwatiloh Mohzaib, Max Sopacua, Darmizal, Marzuki Ali, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Nofrizon, dan Johnny Allen Marbun. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli menjadi pihak turut tergugat. Adapun petitum dalam gugatan ini yakni, penggugat meminta majelis hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum, legal standing untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat termasuk Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Selain itu, penggugat meminta majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB. Kemudian menyatakan dan menetapkan pertemuan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret tahun 2021. Berikut seluruh hasilnya tak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
Selanjutnya, menyatakan turut tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi, dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan ADART dan kepengurusan Partai Demokrat dari para tergugat dan atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB Demokrat. Adapun Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebelumnya telah menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode tahun 2021 sampai tahun 2025 hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Muldoko. Alasannya, kata Yasona, dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang tidak disertai mandat DPD dan DPC, ujar Yasona dalam konferensi pers daring Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Sidang ditunda lantaran kubu Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang selaku pihak penggugat tidak hadir di persidangan. Majelis Hakim meminta kubu Muldoko maupun tim kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan berikutnya pada Selasa tanggal 27 April tahun 2021 mendatang. Jadi sidang kita tunda untuk memanggil sekali lagi para penggugat, 1 minggu ke depan hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021, kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Sebelum sidang ditunda, tim kuasa hukum kubu Agus Harimurti Yudhoyono selaku pihak tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai adanya 3 penggugat yang mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum penggugat. Ketiganya adalah penggugat 3, Jeffrey Prananda selaku Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara, penggugat 4 Laude Abdul Gamal selaku Ketua DPC Partai Demokrat Muna Barat dan Ketua DPC Buton Utara Mulyadi Salenda selaku penggugat 5. Ketiga penggugat tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada para lawyer penggugat. Para penggugat itu sudah memberikan surat kepada kami surat pencabutan gugatan karena mereka merasa tak pernah memberikan kuasa dan kemudian surat pernyataan ketiga penggugat tersebut, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Mehbob. Mehbob mengatakan ketiga penggugat telah melaporkan tim kuasa hukum Kubu Muldoko ke Polda Metro Jaya. Hal ini lantaran ketiganya merasa tanda tangan mereka telah dipalsukan tim kuasa hukum kubu Muldoko. Ketiga penggugat pada hari Minggu telah melaporkan para lawyer kepada Polda Metro Jaya karena mereka menduga tanda tangan mereka dipalsukan. Dilaporkan dengan pasal 263 KUHP. Surat tersebut akan kami serahkan ke Majelis Hakim, ujarnya. Selain itu, Mehbob meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan jika para penggugat kembali tidak hadir dalam persidangan. Hal ini lantaran proses persidangan gugatan perdata parpol memiliki batas waktu 60 hari. Karena ini Undang-Undang Perdata Khusus Parpol karena batas waktu 60 hari kami minta apabila dipanggil sekali lagi pihak penggugat tidak hadir kami minta majelis ada satu ketegasan, katanya. Hakim pun mengaku akan mempertimbangkan permintaan dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Kita terima apa yang disampaikan. Kemudian kami mengambil kebijakan untuk kita panggil sekali lagi pihak penggugat supaya hadir dalam persidangan ini, ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri. Seperti diketahui, ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang dipakai Agus Harimurti Yudhoyono digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam ADART itu disebutkan KLB harus seizin Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Gugatan ini terdaftar dengan nomor 213 PDT, Susparpol 2021 PNJ Katpes. Penggugat menyerahkan kasus itu ke kuasa hukumnya, Yustian Dewi Widiastuti. Duduk sebagai penggugat. 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 2. Lamoane Sabara S. Sos. 3. Jeffrey Prananda SHMC. 4. Laude Abdul Gamal. 5. Mulyadin Salemba. 6. Ajrin Duwila. Duduk sebagai tergugat. 1. DPP Partai Demokrat tahun 2020 sampai tahun 2025 tergugat 1. 2. DPP Partai Demokrat tahun 2015 sampai tahun 2020 tergugat 2.
Turut tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM. Berikut ini tuntutan mereka. Dalam provisi. 1. Menerima permohonan provisi para penggugat. 2. Melarang tergugat 1 melakukan segala tindakan hukum baik keluar maupun ke dalam atas nama Partai Demokrat, termasuk melarang tindakan-tindakan tergugat 1 yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap para peserta KLB Partai Demokrat Sibolangit Deli Serdang. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hak politik dan perdata para penggugat. 3. Menyatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Partai Politik.